datang di Upgrade, obrolan yang membahas sesuatu hal yang tidak logis menjadi logis. Nah tentunya saya nggak sendiri nih kalau ngobrolin yang kayak gitu-gitu. Kita udah punya Coach Ronio. Terima kasih banget kita udah ngobrol di sini nih. Coach, ini kayak kita langsung aja ya, bahasa-bahasa ini nggak usah panjang. Iya. Kita kalau ngomongin sesuatu hal yang nggak logis jadi logis gitu kan, itu mesti sama orang-orang yang benar-benar paham menurut saya. Nah, untuk memulai di episode ini saya mau nanya soal beruntung. Oke. Kalau buat saya beruntung itu kan sesuatu yang kebetulan, bukan disetting. Nah, kalau menurut Coach sendiri beruntung itu apa? Kebetulan berarti bukan di setting nih, maksudnya kebetulan. Kebetulan tuh kayak lagi bengong aja, tiba-tiba ada duit jatuh. Bisa juga itu berarti kayak si ini ya dulu ya si untung ya dari gitu ya. Nggak paham lagi. Gak apa-apa. Dan tapi memang kalau namanya keberuntungan banyak versi sih. Nah kalau di sini saya panggilnya dengan kakak. Nah Kak Rias, jadi kalau misalnya apalagi nih upgrader semua nih, kalau misalnya bilang mau namanya beruntung, siapa sih yang nggak mau beruntung? Pengen nggak beruntung nggak? Nggak mau, saya mau hoki terus sampai tapi ada satu orang yang mengatakan dulu ya, tapi ini almarhum beliau yang Bob Sadino waktu itu mengatakan beliau kalau misalnya punya usaha nggak pengen untung, pengennya rugi. Loh kok bisa? Jadi contoh begini deh, yang paling gampang ini sebenarnya logika terbalik. Jadi kalau misalnya contoh begini, kalau kita pengen berusaha untung, apakah selalu untung? Enggak juga, masih ada ruginya dong, ada kemungkinan rugi. Kalau kita mengharapkan perusahaan rugi, ada kemungkinan untung? Ada juga. Ya, jadi sama aja dong. Bener nggak kalau bisa seperti itu? Iya sih, cuma aneh ya, nggak masuk ya. Apa-apa. Kan itu namanya masing-masing orang kan pasti punya persepsi. Tetapi yang namanya keberuntungan itu seharusnya keberuntungan itu ada dari awal dari dia lahir. Jadi ada macam-macam. Jadi orang ada bilang tentang tahu namanya takdir dengan namanya nasib. Ya kan? Kalau namanya takdir dari awal upgrader itu pasti sudah ada namanya keberuntungannya. Contoh nih, yang paling gampang aja deh. Kalau misalnya Karya saat ini dengan anaknya dari Ratu Inggris, Pangeran William, siapa lebih beruntung? Tentunya saya. Ya, harapannya begitu ya. Iya, betul. Tapi kan pasti kelihatannya dengan hidup mewah, glamornya bisa siapa? Dengan Pangeran William itu dong, betul kan? Nah, jadi itu adalah keberuntungan dari lahir, itu disebut dengan namanya takdir. Nah, kalian pengen memilih jadi laki-laki kan nggak bisa kalau dari awalnya. Kecuali nanti udah dewasa kan berubah, nah itu lain lagi ceritanya. Ini dari awal. Tetapi bisa nggak keberuntungan itu kita ciptakan? Itu kan yang mau orang kan? Iya. Nah, sebelum kita maaf motong nih. Sebelum kita ke keberuntungan itu diciptakan itu setuju. Tapi kita sepakat bahwa definisi beruntungnya itu apa? Nah, oke. Definisi keberuntungan itu adalah kebanyakan orang adalah ketika dia mau sesuatu dia bisa mendapatkan. Nah, setuju. Nah, dia bisa mendapatkan. Nah, iya, apakah itu harus dari? Maksudnya itu beruntung tuh aku gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dibilang beruntung versi dari beberapa orang yang di daerah tertentu, mereka beruntung itu adalah punya uang yang banyak. Dari segi materi, betul ya? Nah, kalau upgrade sampai yang mana nih? Wait a minute. Bisa dibilang 70% gitu ya. 70, 80, 90 Kalau nggak untung. Iya. Ada itu. Iya. Nah, kalau semua yang di sini pengennya kayak gimana? Pasti pengen beruntung juga dong. Iya. Nah, jadi kalau misalkan contoh kalau kita bilang dari segi uang lah ya, dari segi uang pastinya ada cara-caranya dong. Gimana caranya ya? Pertama orang namanya harus optimis. Itu namanya keberuntungan. Ada di dalam satu buku sebenarnya yang membahas tentang keberuntungan, faktor keberuntungan. Disebut dengan namanya bukunya Luck Factor. Ya kan itu ada bukunya. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah kebanyakan kalau saat ini dia merasa tidak beruntung, dia nggak bisa optimis, betul nggak? Waktu lagi jalan, contoh yang paling gampang, udah ketinggalan misalnya kendaraan umum ya, ketika mau ke kantor gitu, pasti pikirannya negatif dong. Aduh telat nih, aduh nanti dimarahin. Iya betul. Aduh nanti dan Betul. Jadi kebanyakan orang asal mikirnya, wah ini bakal seharian itu bakal sial terus. Iya setuju. Iya nggak apa-apa. Itu hasil ya. Iya. Nggak apa-apa. Nah cuman masalahnya kalau orang mau beruntung, gimana cara dia mengubah pola pikirnya? Ini yang susah.
Jadi yang membuat orang itu mengubah pola pikirnya ini, gitu loh. Nah, cuman masalahnya gini, ada lagi masalah yang lain. Orang udah tahu nih sekarang. Kayak sekarang kalian sudah tahu, oh jadi saya harus berubah nih pikiran saya nih. Dari yang misalnya, oh satu hari bisa sial mulu, bisa jadi itu beruntung, betul nggak? Betul. Nah, contoh, ada satu orang nih, ini benar-benar pernah ada kejadian. Satu orang telat naik pesawat. Kira-kira bakal ngomel-ngomel nggak sih? Ngomel, telat naik pesawat terus jadi refund, nggak bisa di-refund, udah ketinggalan, yang lain udah pergi, jadwal berantakan, itu nggak? Iya. Tapi akhirnya pesawat itu meledak di atas. Nah, jadi tiba-tiba itu bisa jadi sesuatu yang beruntung nggak? Iya. Jadi sesuatu yang beruntung. Jadi kadang-kadang definisi keberuntungan kita nggak bisa langsung dalam skop yang kecil. Dalam skop yang kecil. Jadi kita harus lihat dari sesuatu hal yang besar. Nah, sama kalau di dalam namanya metafisika, yang namanya nasib, setiap orang itu punya namanya siklus. Misalkan contoh nih, Karyas, di dalam hidupnya, masa sih dari umur 0, dari baby ini masih wah, ya kan, sampai dengan sekarang. Apakah seumur hidupnya itu semuanya beruntung terus? Enggak juga. Ada juga yang enggak dong. Iya. Nah, pas waktu lagi kapan yang merasa enggak? Misalkan contoh, coba. Banyak lagi. Nggak perlu mau dicurhatin. Mungkin 1 jam nih jadi Contoh satu aja yang simpel aja. Soalnya saya pengen di kuliah di Universitas A, tapi nggak kesampaian. Nggak kesampean. Terus pindah ke Universitas B. Gitu. Ternyata di Universitas B ini bagaimana? Ternyata ya bisa mengantarkan saya ketemu sama Wah, ini kayaknya bagus ya mas. Tapi gini juga, kalau misalnya itu dibilang namanya ketidakberuntungan, enggak juga kan? Tadi bilang akhirnya bisa. Iya. Tapi di saat itu, betul kan? Oh itu depresi sih. Depresi, betul. Kebanyakan orang ketika bilang namanya keberuntungan, itu adalah bilang pada saat ini saya itu beruntung atau tidak beruntung, betul nggak? Pada saat ini, contoh yang gampang juga nih, contoh yang gampang juga, saya nih, ya kan, seharusnya saya dapat beasiswa ke luar negeri, harusnya, ya kan, tapi akhirnya tidak bisa dengan satu dan beberapa hal deh ya, tidak bisa, akhirnya tidak beruntung kan? Tidak beruntung di sini saat itu. Aduh kesel, pasti kesel lah, namanya masih manusia ya, kecuali Anda yang sudah udah lebih kapasitasnya ya, yang luar biasa, pastinya kan udah langsung mikir berbeda. Tetapi sepanjang misalnya kalau saya disuruh ngulang lagi kehidupan saya, ya mungkin saya pikir ya lebih baik saya tidak pergi ke luar negeri. Karena akhirnya saya lebih terpaku dengan ilmu yang saya kejar. Nah, kalau misalnya dengan yang sekarang, jadi akhirnya saya bisa belajar banyak hal gitu loh. Jadi kalau secara jangka panjang, ternyata hal-hal yang dulu saya anggap tidak beruntung bisa jadi beruntung di saat ini, gitu loh. Iya. Nah, ada lagi nih ceritanya yang seru nih, Alias. Gimana? Nah, pastinya ada pengen tahu dong, Pak Dada, gimana caranya supaya bisa beruntung, ya kan? Mau tahu banget. Mau tahu banget, nah, apalagi masih jomblo-jomblo. Kasihan. Oh, kasihan. Nah, yang pertama, gimana caranya dia bisa dapat pasangannya yang kaya, yang beruntung. Nah, contoh yang paling gampang deh, kalau misalnya gini, saya bilang banyakkan contoh, tapi kan setiap orang pasti gini deh, ketika mau menikah, pasti dia tanya sama orang tua, betul nggak? Dulu waktu lagi menikah tanya sama orang tua nggak? Tanya gimana yang ini cocok, boleh gak? Gitu. Pokoknya yang ini gitu. Pokoknya yang ini maksa gitu. Tapi kan pasti dia nanya orang tua pasti pada yang ini boleh, yang ini enggak. Iya, ada masukan. Tapi kenapa bisa begitu, orang tua punya dibilang ada feeling, betul kan? Iya. Dibilang ada feeling kayak gimana ya? Kita juga nggak pernah tahu feeling itu dapat dari mana kan? Tetapi kalau kita mau jadi pasangan jadi orang kaya sebenarnya bisa nggak? Bisa. Sebenarnya maksa pasangan orang kaya bisa nggak? Bisa. Tapi ini bukan ngajarin ya menjadi pasangan misalnya yang bukan sahnya. Paham nggak ini maksudnya ya? Udah ngerti lagi mas ya. Yang bukan sahnya, yang kedua, yang ketiga. Bisa kan? Bisa. Tapi kan itu tidak dianjurkan. Kita pengen dapat pasangan yang betul-betul kaya. Bisa nggak itu kayak gitu? Bisa. Dikejar pada saat apa? Nah, ini peluang bagi Anda yang masih jomblo. Waktu lagi sekolah, cari sekolahnya tuh ya banyak orang-orang kayanya. Oh, saya tahu lagi. Bapak tahu nggak film Better Garden? Oh iya tahu.
Oh, Jadi ketahuan Santai ya. kerja lagi. Jadi si Santai itu kan sengaja Iya. dimasukkan di universitas yang lebih bagus gitu. Betul. Oh, jadi koneksi link kita Koneksi linknya dibuat. Itulah sebabnya sebenarnya sekolah itu mahal dibuatnya kenapa? Karena dia pengaruh dari lingkungannya. Orang-orang yang pengen, oh saya pengen punya pasangan supaya anak saya ini punya pasangannya orang kaya. Saya masukin ke sekolah orang kaya dong. Ya Oh kan? iya. Supaya nantinya dia kenalan dengan orang kaya, betul nggak? Betul. Nanti pas waktu lagi dewasa, nah lebih gampang mana cari pasangannya? Waktu dia kerja atau waktu dia lagi sekolah? Waktu dia kerja. Waktu dia lagi kerja, waktu lagi sekolah? Emang tangannya putus. Akhirnya putus ya. Tetapi orang kan lebih terasa waktu dia lagi sekolah, betul nggak? Iya sih. Coba cek deh, berapa Bener-bener. banyak orang yang menikah karena pasangan dia dari sekolah. Iya, karena lama pacaran. Iya, sedangkan kalau dari kerja butuh apa sih? Bilangnya, saya butuh pengenalan dulu, ya kan? Nah, walaupun kenalan dulu, rata-rata kalau namanya udah kerja, tapi itu kan nggak sesuai dengan kepribadian aslinya, betul nggak? Kalau sekolah, aib-aibnya kita tahu, betul nggak? Iya. Rata-rata, Iya, betul ya? Polos-polosnya. Polos-polosnya. Jadi itu adalah cara, salah satu cara. Yang kedua kayak gimana? Kalau kita, sekolahnya kita nggak beruntung nih, nggak dapat sekolah lingkungan orang-orang kaya. Nah, cari tempat kerjaannya di mana banyak orang-orang kaya yang bisa masuk di situ. Nah, kalau misalnya gimana caranya? Contoh, ke bank, boleh bisa promosi nih, ya kan ke bank. Ke bank kayak gimana caranya? Saya jadi sales untuk para nasabah prioritas. Oh. Berarti kenalan-kenalannya orang-orang kayak gimana? Dia berkawan sama temen orang-orang yang Nggak usah bilang berkawan dulu deh. Dan nama nasabah prioritas pasti kan di harusnya dia. iya, Seangkatan sama emak bapaknya, iya, ya kan? Tapi Setidaknya punya nomornya gitu. punya nomornya terus dikenalin sama anaknya. Oh, Ya, kecil itu. Cewek matre ke laut aja. Iya, karena kan dia singgi boy. Nah, itu kan cara-cara, betul nggak? Tapi gimana cara kita bisa membuat posisi kita seperti itu? Nah, itu namanya keberuntungan. Yang pertama dari jodoh, ya kan? Yang kedua, dari mana kita keberuntungan? Dari namanya usaha. Nah, tapi kalau namanya dari usaha kan nggak semua orang, betul nggak? Nah, contoh yang paling gampang lagi, kalau misalnya kita cerita tahu dong yang namanya Jack Ma. Jack Ma, kalau dulu Karyas pasti masuk kerja, pasti ngelamar kerja, betul nggak? Betul. Contoh yang pertama kali ngelamar kerja, ada berapa orang pelamar akhirnya keterima. Iya, kayak pakai hitam putih. Dulu saya ngalamin gitu. Hitam putih ya? Iya, hitam putih banget. Oh, oke. Ngantri, dipanggil satu-satu dan Oke. sampai sore. Ya kayak gitu tuh ada. Iya, tapi dari berapa orang cuma berapa yang diterima, Iya. gitu kan? Dan Jack Ma dulu dari 10 orang 9 diterima, cuma dia yang nggak diterima. Nah, jadi kalau misalnya kita mengartikan itu artinya dia beruntung nggak jadi kayak di situ? Pada saat itu enggak. Enggak dong, jadi kayak aduh kayaknya pasti kesel ya. Aduh kenapa yang lain bisa cuma dia yang enggak gitu kan ya. Nah, ini yang disebut namanya ketidakberuntungan sementara. Tetapi sebenarnya kenapa bisa disebut namanya keberuntungan untuk Jack Ma? Karena sebenarnya keberuntungan dia ada di usaha. Nah, jadi bagi para upgraders di luar sana, kalau yang merasa hidupnya tidak beruntung saat ini, ketika dia bekerja, mungkin sebenarnya dia harusnya usaha. Ada loh teman saya kayak gitu loh, dia kerja mati-matian, cuman jadi orang staff biasa, itu pun udah diomelin, gaji kecil, sering dipotong gara-gara telat, ada punya banyak masalah, akhirnya dibuka usaha. Mulai dari gerobak loh Karyas. Oh, akhirnya. Akhirnya jadi usahanya luar biasa, uangnya sih wow. Tapi yang hebatnya saya suka yang sama dia adalah dia selalu bawa istrinya kemana-mana. Oh. Wow, mesra ya? Iya. Atau sebenarnya uangnya dari istri? Takut lagi mau komentar. Apa di dia? Nah, tetapi itu juga bisa jadi. Jadi upgrade bisa dilihat gini. Kenapa kita dulu kita nanya sama orang tua, cocok atau kagak? Karena orang tua cari kira-kira yang beruntung yang mana sih? Nah, apalagi di kaum misalkan orang-orang Chinese, ya kan? Oh, Karena orang-orang Chinese dia ngeliat apa? Bibit, bebek, bobot, betul kan? Bibit, bebek, bobot ngeliatnya apa? Orang tuanya kadang-kadang pernah nggak di interview? Dulu aja saya pernah loh, orang tua kerja apa? oh. Di interview punya apa? Iya. Ya kan nanti kalau udah menikah bagaimana? Iya kan? Nah ini yang bisa jadi salah satunya adalah buat mengkualifikasikan gimana nanti masa depannya dia. Jadi kan namanya orang beruntung. Ada yang dari dirinya sendiri. Saya ngeliat pas waktu lagi kemarin ada developer nih ngobrol sama saya ya, dia sama istrinya ternyata keberuntungan dari si bapaknya. Tapi ada juga orang yang beruntung itu dari istrinya. Iya. Nah, dilihatnya dari mana ya? Paling gampang dilihatnya
ketika dia lagi menikah, ya, sama sebelum menikah, mana yang naik? Kalau dia menikah, setelah dia menikah dia naik, biasanya dibawa dari istrinya. Biasanya, nah itu. Jadi kalau misalnya dia sebelum menikah dia udah bagus, istri yang menikah iya aja bagus juga, gitu kan? Ya udah gitu. Ini memang dari dia. Jadi sebenarnya kalau kita menjelaskan metafisika itu ya di luar sana upgradersnya banyak yang bilang wah nanti harus pakai ini pakai itu, sebenarnya enggak. Jadi metafisika itu adalah sesuatu hal yang logis, cuman ya kan banyak orang di luar sana yang mengarahkan ini ke sesuatu hal yang tidak logis. Misalkan harus ini A, B, C, dan D, harus ada ritual tertentu. Bisa nggak itu dilakukan? Nah itu mungkin bukan ranahnya kita. Makanya kita membawa hal-hal keberuntungan ini dari sisi yang logisnya. Dari jodoh, logis dong, kalau kita bisa dapatkan. Dari usaha, logis dong. Nah, saya kasih tahu lagi nih sekarang, dari usaha. Ada beberapa orang yang pengen usahanya banyak macam, pasti cobanya banyak macam dong. Namanya kayak UKM gitu kan, mesti awal. Ada cobanya biasa paling gampang dari mana? Dari makanan. Betul, jual makanan. Coba kalau namanya perempuan, wah jualan mulai dari apa? Jual kue, betul nggak? Ya kalau udah jual kue bisa, kadang-kadang dia jual kue kekinian. Kemudian dia jualnya apalagi kalau nggak dia dagang dan sesuatu diambil dari orang lain, betul nggak? Iya, benar. Nah, pokoknya yang penting bisa jadi duit aja, betul nggak? Nah, tetapi ada juga yang nggak cocok, misalkan kayak misalkan dia ternyata dia di minuman, di makanan dia nggak bisa. Dia coba temen, coba lu sering jualan ya, ini gue punya minuman, coba bagiin jualan dong. Ternyata dia jual minuman itu yang lebih laku daripada makanannya. Nah, itu yang dibilang maksudnya ternyata dia lebih cocoknya dengan elemennya yang berbeda. Nah, Itu bisa dilihat dari karakter orangnya atau gimana? bukan dari karakter nggak bisa. Kalau dari karakter orangnya, jadi kalau karakter jadi kayak tebak-tebakan ya. Coba contoh, ada nggak belajar kalau bicara karakter kita bicara psikologi nih, ya kan? Ya, psikologi bisa nggak ngecek orangnya dari mana cocoknya kemana? Mungkin bisa ngecek dia ini cocoknya kalau misalnya berkantor, cocoknya di bagian apa, betul nggak? Tapi kalau misalkan dia cocoknya di industri apa, nggak bakal bisa. Nah, tetapi bisa kita lihat dari mana? Dari misalkan elemen mana? Elemen mukanya. Ya kan? Gitu. Ada dari mukanya. Jadi intinya metafisika itu logika ya. Logika, Logikanya betul. gitu. Jadi apa namanya kayak misalkan saya curhat nih, saya Iya. dari metafisika gimana ya? Kalau saya ngerasa nggak beruntung-beruntung. Nah, itu itu. dipahami dengan saya usahanya bagaimana, Yes. logisnya gitu Yes, kan, yes, yes, yes. bagaimana, apa gimana. Betul, pernah tahu dong kalau misalnya gini deh contoh orang-orang yang susah, ya kesusahan ya gitu kan, mukanya pasti ada mirip-mirip. Mukanya pasti ada mirip. Muka saya gimana kalau Kalau itu mau dibilang Mirip kita tiba-tiba nggak bisa. mirip kita, boleh. Makanya orang ada berusaha dengan melakukan apa usahanya ikhtiarnya operasi plastik dan Oh iya, iya itu bisa Hah? ngaruh ke kehidupannya. bisa, tapi juga bisa jadi sebaliknya. Dari dia sudah beruntung. Coba gini deh, kalian coba pikir, untuk operasi plastik mahal atau murah? Mahal dong. Tergantung plastiknya kan. Iya lagi. Iya, ada yang mahal, ada yang murah, gitu kan. Kita nggak bilang murahan lah. Tapi kan pasti butuh uang yang lumayan, gitu nggak? Yang cukup lah, ya kan? Nah, tetapi untuk sini kan dia ngumpulin uang nih. Udah berhasil ngumpulin uang, ya dia sebenarnya usahanya udah berhasil, udah naik. Dia rubah usahanya gara-gara dia bilang, wah saya pengen usahain lain karena saya udah kelihatan lebih cantik, saya pengen kelihatan jadi influencer, wah, ya kan? Ternyata dia nggak berhasil. Kenapa? Ternyata ada bentuk-bentuk tertentu yang tidak cocok untuk dia lebih beruntung gitu loh. Nah, jadi operasi plastik pun seharusnya itu juga dikonsultasikan. Tetapi yang menjadi masalah begini nih, upgraders di luar sana ini adalah suatu tips ya. Sesuatu yang cantik secara estetika belum tentu bagus secara metafisika. Waduh, saya kayak aduh. diulang coach Diulang ya. Sesuatu yang cantik secara estetika belum tentu bagus secara metafisika. Kenapa? Ya contoh deh, coba lihat. Orang-orang istri yang kaya-kaya, coba cek ya kan. Oh, pantesan kayak kok dia istrinya orang kaya tapi nggak Apakah enggak dia artis banget?
Enggak. Wah. Enggak. Apakah dia harus langsing singset itu? Enggak. Ya kan? Tapi terawat, betul enggak? Betul. Terawat tapi bukan harus ya kurus ya, tirus Iya, gitu kan. Model banget. Ya gitu. modal banget dia kan, jadi ukurannya 170, tingginya berat badan 40-an gitu. Enggak harus kayak gitu. Tapi justru ya coba lihat orang-orang yang punya uang banyak, kebanyakan mukanya seperti apa? Mukanya lebih bulat, betul nggak? Ya, Saya nggak mau lagi. mulai dari besok makan deh. Kameramen kita malah tidak makan ya. Kameramen kita nggak Iya, jadi makanya saya selalu bilang, apalagi sekarang periode 9, saya selalu bilang nih ya, bagi yang pernah ikut di kelas saya selalu bilang, periode 9 mulai dari tahun 2024, keberuntungan untuk perempuan bukan dengan muka tirus, Oh iya. tapi muka cabi. Jadi saya nggak usah botox rahang gitu. Nggak usah, nggak usah botox. Yang ujung kan senyum tuh kalau Jadi sekarang aku pengen nih agak lebih tirus kayak gitu, salah. Ya, jadi kalau dia cabi, jadi cabinya jangan keterlaluan lah ya. Mukanya jadi orang nggak bisa ngebedain antara ini muka atau bola gitu. Gitu. Tapi kalau dia cabi lagi, sebenarnya dia jauh lebih beruntung dibandingkan orang yang mukanya tirus. Squidward, kau makan sekarang lebih tampan lagi? Coba cek deh, kalau dia mau usaha mukanya dikit cabian dikit. Cabi itu bukan artinya cabi ke semuanya ya. Ada orang yang cabi itu mukanya aja, nggak perlu diikuti dengan perutnya semua gitu loh. Ya kan? Jadi kita harus melihat, ada juga orang nih udah makan banyak ya, perutnya udah besar, badan udah ngembang semuanya, mukanya tetap biasa. Nah itu mesti suntik gitu. Itu mesti suntik. Iya gitu. Jadi semuanya mesti dilihat dari. Yes. Nah, khusus periode 9, keberuntungan itu makanya lebih dekat-dekatlah dengan perempuan. Ini bukan artinya buat suruh cari pasangan banyak loh ya. Tapi keberuntungan untuk perempuan lebih mudah untuk naik. Oh memang di Lebih tahun 9 itu tahun 2000. Periode dari mulai dari 2024 sampai dengan 20 tahun kemudian. Oh masih panjang ya? Masih banyak ya sih. Mau makan apa? Saya nggak ada di diet. Ya jangan diet makanya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang diet, ya nggak apa-apa ya. Berarti dia tidak mau beruntung. Tapi dilihat lagi dari kondisi muka. Ingat ya, patokan cabi adalah mukanya lebih berisi, bukan kayak bola. Oh gitu. Nah itu tuh cewek, kalau yang nonton cowok nih ya. Nah yang cowok harus gimana nih mukanya gitu. Nah, jadi bagi pasangan yang cowok nih ya, cowok ya kita bilang ya, mau cari perempuan belum menikah ya, cari perempuan yang cabi. Jadi ya udah nggak zamannya lagi dia cari yang udah kurus-kurus kayak gimana, mau beruntung nggak? Nah, cari dari perempuan yang cabi-cabi. Jadi kalau bagi sekarang nih perempuan, nah yang dia mulai diet ya, nah itu kalau misalnya yang udah menonton program kita nih Karyas ya, kayaknya udah beda deh ya, skip dulu. Skip dulu. Nah jadi itu salah satu caranya tuh. Nah terus kemudian yang dari usaha nih belum selesai nih, dari usaha. Jadi kita tahu cocoknya dari mana nih? Ada beberapa orang kan dengan cara kayak gimana? Oh buka aja semuanya. Buka semuanya, saya usaha makanan, usaha minuman, usaha jasa. Semua dicoba. Yang ini tutup, kamu bisa berhasil yang ini. Kalau semuanya tutup, gimana? Balik kerja lagi, ya kan? Itu juga bisa dilakukan gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan dengan cara seperti ini, apa yang jadi masalah? Waktu kan? Nah, pastinya kita nggak mau dong kehabisan waktu. Maka caranya kayak gimana? Ya, cara yang pas waktu lagi itu. Pastinya orang bilang apa? Sesuai dengan passion dulu, betul nggak? Setiap orang, nah ini juga ada sesuatu hal, ada yang benar, ada yang salah. Jadi ini jangan dibilang begini loh. Ada yang berkata, ada pembicara yang bilang, lakukan pekerjaanmu atau usahamu sesuai dengan passion. Salah nggak, Karyas? Ayo, benar sesuai dengan passion. Tapi apakah semua passion akan menghasilkan uang? Enggak juga. Enggak, iya kan? Enggak. Jadi caranya kayak gimana? Ada beberapa orang yang sesuai dengan passion dia bisa menghasilkan uang. Ada orang yang sesuai dengan passion. Kalau sesuai dengan passion dan dia menghasilkan uang, pernah tahu nggak ada namanya pelukis ya? Dia Van Gogh, misalnya dulu pernah tahu nggak? Dia Van Gogh sampai dengan dia meninggal, dia tetap miskin. Tapi setelah dia meninggal, karyanya laku itu sampai dengan yang luar biasa nilai nominalnya. Tetapi yang menikmati bukan dia, ya kan? Tetapi ada juga yang misalnya dari semenjak dia berkarya, terus dia kemudian langsung bisa menghasilkan uang yang banyak. Contohnya Picasso.
Langsung dia langsung menghasilkan banyak. Nah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan namanya passion. Kalau kita ngikutin dengan namanya passion, maka bisa jadi Anda belum tentu menghasilkan uang dengan cepat. Jadi caranya kayak gimana? Kalau kita tidak tahu, maka kita ikut orang dulu. Itu cara paling gampang. Oh. Jadi Ikut orang dulu. turunin idealisnya. Idealisnya. Jadi kalau kita nggak mau keluar duit dari diri kita pribadi, kita ikut orang. Lihat di mana kita bisa lebih beruntung. Cobain. Sewaktu dia lagi masih muda, maka Jack Ma bilang apa? Cari perusahaan ketika dia masih muda. Jangan cari perusahaan yang besar, tapi cari perusahaan kecil supaya dia bisa coba semuanya. Tapi ketika dia sudah settle, maka dia baru cari perusahaan yang besar buat dia ngejar gajinya. Ya kan, buat dia ngejar spesialisasinya. Karena sewaktu dia udah spesialisasi, dia nggak akan tahu dia lebih cocoknya di mana. Nah, ini jadi untuk membatalkan orang-orang yang bilang bahwa kalau misalkan semua itu kita harus cari spesialisasi mulai dari kuliah. Bayangkan mulai dari kuliah, misalkan contoh ya, saya kuliah bidang IT loh, tuh Kalias. Iya. Bidang untuk coding. Ya kan, bidang untuk coding. Bagus nggak coding? Bagus. Ya, nggak ada yang bilang jelek. Sekarang apps banyak berkembang, betul nggak? Betul. Tetapi belum tentu cocok sama saya, betul nggak? Oh. Kalau saya ngikutin itu, belum tentu jadi saya yang sekarang. Ya kan? Tetapi banyak orang yang, aduh udahlah saya kuliah akuntansi nih, saya kuliah jadi akuntan, terus ngomel-ngomel terus di perusahaan, aduh bosnya katanya jahat banget, nggak mau naikin gaji, nggak dapat bonus, gaji nggak naik udah 4 tahun nih. Tapi itu serius loh. Ada loh. Ada loh. Gak usah gitu saja. Bukan di sini. Yang kan nggak naik bertahun-tahun loh. Ada juga yang level udah sampai manajer loh, Karias. Nggak naik, cerita sama saya, nggak naik udah 4 tahun, nggak dapat bonus 4 tahun coba. Tapi nggak berani keluar. Nggak ada Nah itu kalau apa. kasusnya kayak gitu harus berani atau enggak? Harus berani. Tapi jangan gila ya. Berani dan gila itu beda ya kan? Betul juga sih. Loh, karena ada teman saya dulu juga ada cita-cita jadi pengusaha gitu kan ya. Keluar, wah udah ikut seminar ya, udah macam-macam. Oh pokoknya ahli lah, udah bayar mahal gitu kan. Keluar pokoknya kita harus jadi pengusaha. Keluar dari perusahaan. Wah dengan PD-nya mengajukan resign dengan bosnya. Bos saya akan keluar bos. Udah keluar. 6 bulan kemudian nyari lagi ada kerjaan gitu kan. Iya kan? Itu yang gila. Karena kenapa tidak ada perhitungan? Iya. Jadi sebenarnya karena apa sih? Orang harus punya namanya buffer. Orang harus punya namanya stoknya dia gitu loh. Ketika dia lagi keluar nggak mungkin dong dia akan memisah-misah lagi di luar. Walaupun ada yang bilang teori apa? Bakar jembatan. Tapi kalau bakar jembatan dia nggak sedihin apa-apa, apalagi dia udah punya tanggungan, itu namanya dia betul nggak? Betul. Ya, orang-orang tuh harus punya perhitungan tertentu, tapi jangan terlalu ketat. Saya harus punya tabungan dulu untuk 2 tahun kalau saya keluar. Oh. Nah itu juga nggak bijak, ya kan? Tapi itu nggak bisa justru. Saya Nggak pikir bijak. gitu. Nggak bijak. Kalau dia punya tabungan untuk 2 tahun, ya kalau misalnya dia bagus sih, kalau dia bisa menghasilkan langsung banyak. Tapi kalau dia susah, dia mau kapan? Umur dia udah habis gitu loh. Cukuplah tabungan sampai dengan 1 tahun, udah boleh lah dia lakukan. Apakah 1 tahun bisa aman? Enggak juga. Waktu saya keluar juga habis juga. Loh, saya cerita hal-hal yang betul kan, bukan relate gitu loh. Karena saya bilang apa? Dulu pun saya juga naif ya. Kebanyakan orang-orang yang masih muda itu naif, bukan artinya udah tua ya. Tapi kebanyakan orang masih 20-an itu masih naif ya kan. Jadi ketika lagi keluar, wah ternyata dunia di luar itu harusnya bisa, ternyata enggak juga gitu kan. Ternyata akhirnya tidak beruntung gitu loh ya. Jadi Karias yang namanya beruntung itu yang pertama, jadi kalau misalnya kita mau bilang dari jodoh bisa nggak? Bisa. Jadi logis nggak dari jodoh? Akhirnya logis kan? Logis dong dari jodoh. Kedua dari namanya usaha. Kalau memang usahanya nggak bisa, gimana cara kita bisa logisan itu? Dari kita ikut sama orang dulu, ya kan? Jadi tujuan ikut sama orang itu bukan merendahkan diri kita kok. Sebenarnya kita mengurangi resikonya kita. Tapi ada juga jebakan di sini Karias. Ketika dia sudah terlalu nyaman. Jadi nggak mau. Ya gue udah terlalu nyaman, udahlah males juga keluar kayak di sini juga enak, apalagi setiap kali bisa di situ, waduh bosnya baik banget, ya kan? Ada tipe yang bosnya baik banget. Atau yang kedua nih, ya bukan baik banget, ganteng banget, royal banget. Nah, karena saudara saya pernah ada seperti itu, ya kan?
tetap bertahan karena lihat apa? Atasannya, wow, wah ganteng banget. Nah, bisa juga hal yang seperti itu. Boleh kan dilakukan? Boleh aja, sah-sah aja. Tergantung kita punya cita-citanya seperti apa gitu loh. Kalau karya sendiri, kalau bisa merasa seperti ini, apa yang bisa dilakukan nih supaya kalau misalnya upgraders udah dengerin kita panjang nih ya. Jadi dia bisa tahu nih kira-kira ke depan apa yang harus dia bisa lakukan. Apa? Oh, kalau saya dengerin yang pertama, saya akan biarkan pipi saya cabi. Mau bibi cepi, betul. Ya, saya mau mengurangi diet saya. Iya, saya akan menggunakan botox rahangin. Boleh usah. Iya. Ya, jadi apa sih? Ya, yang pasti sih dari sini berarti saya pikir setelah dengar coach ngomong tuh kayak kalau jodoh kan saya udah nggak bisa otak-atik nih ya, udah kelar nih. Oh, udah kelar Jadi ya. masukin ke yang kamu berdua ya. Gak enak kayak ngomongnya. Lagi gitu. Jadi saya masuk yang kedua, berusaha. Itu saya usahanya, saya akan usahanya itu berarti saya sekarang bekerja di sebuah kantor. Jadi mungkin saya akan nabung kayak tadi coach bilang untuk 1 tahun ke depan setidaknya, terus coba beruntung di tempat lain kira-kira apa ya gitu. Coba di ABC, nanti kalau memang sudah dirasa perusahaan ini tidak begitu menguntungkan tanda kutip, ya saya akan beralih. Kan untuk memangkas umur juga itu kejar-kejaran sama umur kan. Jangan, memangkas umur bisa berbeda. Salah ya, diksinya salah ya. Jadi saya ngerasa kejar-kejaran sama umur. Jadi saya juga nggak salah. Iya, mempercepat keberhasilan. Iya. Jadi kira-kira 2027 tuh udah ada di satu titik yang baru. Bahaya lo bilang memangkas umur. Takut lagi. Banyak masalah sih tapi nggak mau cepet-cepet. Iya. Nah, kalau dari coach sih kesimpulannya apa nih untuk? Oke, kesimpulannya, jadi kalau upgraders di luar sana, kalau Anda merasa di hidup Anda tidak beruntung, bisa jadi satu, Anda bukan berada di tempat yang tepat, ya. Bisa jadi Anda bukan harusnya bekerja, harusnya usaha. Bukan harusnya Anda usaha, harusnya Anda kerja. Nah, itu bisa jadi. Yuk coba cek, jangan malu intinya. Kalau kita malu, akhirnya itu yang jadi masalah. Karena tidak semua orang cocok jadi pengusaha, karena tidak semua orang juga cocok jadi pekerja. Jadi carilah yang cocok dengan Anda. Yang kedua, bisa jadi itu bukan karena Anda tidak cocoknya, tetapi ini adalah siklusnya saja. Jadi kalau namanya siklusnya, akan ada siklus yang dimana Anda akan beruntung. Jadi bersabar saja. Nah, kenapa kita harus bilang bersabar? Karena kalau namanya Colonel Sanders, 60 tahun dia pensiun, dia tidak akan beruntung seperti sekarang. Dia sudah punya yang namanya KFC. Ya. Yang ketiga, walaupun ada semuanya itu Anda belajar, tetap Anda usaha, jangan nunggu Anda beruntung. Ketika lagi terbuka namanya kesempatan dan Anda tidak siap, maka nanti kesempatan itu akan lewat. Nah, itu kesimpulannya untuk Anda supaya bisa beruntung di dalam tahun apapun. Kalau ada kesempatan apapun itu ambil aja kesempatan. Iya. Benar. Daripada itu kelewat. Ini kalau ngomongin beruntung nih ya, kayaknya nggak habis-habis. Tapi kayaknya terus, cuman kayaknya orang-orang juga punya banyak pertanyaan lagi ya, coach. Selain dari sisi keberuntungan metafisika nih. Nah, kalau beruntung ini kayaknya kita sudahi dulu. Mungkin kalau ramai kita bahas beruntung part 2. Beruntung part 2. Tapi kalau ada mau nanya-nanya silakan di kolom komentar juga boleh. Kita bahas lagi atau punya tema-tema dan segala macam. Kalau mau bahas beruntung boleh lagi sih, karena panjang ya beruntung ini. Iya, panjang. Oke. Jadi kalau misalnya bagi Anda juga boleh selain di komen, Anda boleh di like dan di share kepada teman-teman Anda supaya Anda juga tahu ya. Jadi bahwa yang orang tipe yang mukanya cabi juga bisa beruntung. Jangan takut muka cabian. Iya, jangan takut muka cabi. Terima kasih banyak ngobrolnya. Kita akan ketemu lagi pastinya dengan pembahasan yang lain-lain semuanya. Akhir kata kita sampai jumpa. Sampai jumpa.